pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Katarina Amelia, dalam One News Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai seorang siswa kelas 6 SD di Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan surat penghargaan dari NASA setelah berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada domain publik milik lembaga antariksa tersebut. Kabar terbaru lainnya pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan deretan bendera merah putih tampak berkibar seperti setengah tiang di Kabupaten Tasikmalaya viral menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rekaman tersebut memicu beragam spekulasi setelah diunggah di media sosial. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Sebuah video yang memperlihatkan deretan bendera merah putih tampak berkibar seperti setengah tiang di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perbincangan warganet menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Rekaman tersebut memicu beragam spekulasi setelah diunggah di media sosial. Dalam video yang beredar, perekam menyertakan narasi yang mengaitkan posisi bendera dengan sindiran terhadap kondisi bangsa dan kasus korupsi. Narasi itu kemudian memancing berbagai tanggapan dari masyarakat. Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua Panitia HUT RI Desa Sukamenak sekaligus Ketua RT setempat, Tasdid Mutakin, membantah adanya unsur kesengajaan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Ia menjelaskan kondisi itu terjadi karena proses pemasangan dekorasi kampung belum rampung. Menurut Tasdid, tiang-tiang yang dipasang untuk memeriahkan HUT RI nantinya juga akan dilengkapi lampu penerangan dan ornamen hias. Selama proses pengerjaan, sebagian bendera dipasang sementara di bagian tengah tiang sehingga dari kejauhan tampak seperti dikibarkan setengah tiang. Setelah video tersebut ramai diperbincangkan, warga bersama aparat desa langsung melakukan penyesuaian dengan menaikkan seluruh bendera ke posisi paling atas sesuai ketentuan. Sementara itu, Kapolsek Sukarami Ibtu Indra Firmansyah yang turut mengecek lokasi memastikan tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam pemasangan bendera tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, kondisi yang terekam dalam video merupakan bagian dari proses penataan dekorasi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi. Adapun peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan konten di media sosial, terutama terkait simbol negara yang dapat memicu berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU secara resmi menyerahkan surat keputusan penegasan status WNI. Kepada 7 warga keturunan Filipina atau person of Philippine descent yang telah lama bermukim di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Momen yang terjadi pada 24 Juli 2026 itu diwarnai momen haru. Salah satu sosok yang menerima status WNI adalah Cherry May Nunes Ensoy yang tak mampu menahan air mata saat dokumen resmi diserahkan langsung ke tangannya. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa kepastian, hari itu akhirnya ia diakui sebagai warga negara Indonesia. Bagi Cherry, ini bukan sekedar kertas. Ini adalah hak, identitas, dan masa depan. Kisah serupa juga dirasakan Rosalinda Kahalta Kabel, di mana seorang ibu yang selama ini hidup dalam kecemasan karena anaknya tidak bisa mengakses pendidikan akibat ketiadaan status kewarganegaraan. Saat menerima surat keputusan atau SK penegasan WNI di depan rumahnya, Rosalinda menangis lega sebab penantian panjangnya akhirnya terjawab. Adapun penyerahan surat keputusan penegasan status WNI kepada 7 warga keturunan Filipina ini menunjukkan komitmen pemerintah melalui Kementerian Hukum dalam menjamin hak setiap individu atas kepastian status kewarganegaraan. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen AHU bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Termasuk Kantor Imigrasi Kota Bitung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pemerintah daerah setempat. Model penanganan ini juga diterapkan di berbagai wilayah perbatasan lain, seperti kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Direktur Jenderal AHU Widodo menegaskan penegasan status kewarganegaraan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menangani persoalan kewarganegaraan lintas negara di wilayah perbatasan. Tim kuasa hukum Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyoroti adanya potensi perdebatan hukum baru dari langkah Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang kembali melimpahkan surat dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut bisa menguntungkan dirinya dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Menurut kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri mengajukan dakwaan baru setelah sebelumnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, bukanlah persoalan sederhana. Ia bahkan mempertanyakan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau KUHP. Namun, Al-Katiri memastikan tim pembela tidak gentar menghadapi proses hukum yang kembali berjalan. Ia menegaskan seluruh tim telah mempersiapkan strategi menghadapi dakwaan baru tersebut. Sikap optimistis itu muncul karena pihaknya meyakini masih terdapat persoalan mendasar terkait keabsahan dakwaan yang kembali diajukan jaksa. Al-Katiri menjelaskan hingga kini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai boleh atau tidaknya jaksa memperbaiki atau mengulang surat dakwaan setelah sebelumnya dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim. Menurutnya, apabila mengacu pada pasal 206, langkah hukum yang dapat ditempuh penuntut umum setelah putusan sela seharusnya adalah mengajukan perlawanan atau banding, bukan menyusun kembali surat dakwaan secara sepihak. Ia juga menegaskan bahwa putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan sela yang dibacakan telah mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa pada 23 Juli 2026. Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Hakim Ketua Kristina Endarwati juga memerintahkan agar berkas perkara ditarik kembali oleh penuntut umum sehingga pemeriksaan pokok perkara termasuk agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi tidak dilanjutkan. Namun, hanya beberapa hari setelah putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kembali melimpahkan surat dakwaan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juli 2026. Dengan pelimpahan kembali tersebut, maka perkara Dr. Tifa akan kembali diperiksa oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengagendakan sidang kasus tudingan ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa pada Kamis 6 Agustus 2026 mendatang. Presiden Prabowo Subianto kembali menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres terbaru, yaitu Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Melalui belai tersebut, Prabowo menaikkan tunjangan kinerja prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Aturan baru ini menggantikan Perpres nomor 102 tahun 2018 dan Perpres nomor 104 tahun 2018 yang dinilai sudah tidak sesuai
dengan perkembangan reformasi birokrasi. Melalui Perpres penyesuaian ini, terjadi peningkatan nominal tukin di berbagai jenjang jabatan. Dengan beleit baru tersebut, Kepala Staf Angkatan atau Bintang 4, tunjangan kinerjanya naik menjadi Rp48,61 juta per bulan, yang sebelumnya Rp37,81 juta per bulan. Kemudian, Kepala Staf Umum atau Kasum TNI naik menjadi Rp44,87 juta per bulan, yang sebelumnya Rp34,90 juta per bulan. Kenaikan ini juga berlaku bagi prajurit dengan pangkat terendah atau kelas jabatan 1 di lingkungan TNI yang kini mendapatkan tukin Rp2,5 juta per bulannya. Untuk kelas jabatan 2, nilai tunjangan ditetapkan sebesar Rp2,9 juta per bulan. Sebelumnya, prajurit kelas jabatan 1 hanya menerima Rp1,9 juta per bulan, dan kelas jabatan 2 mendapat Rp2 juta per bulan. Saat ini, aturan teknis turunan berupa Peraturan Menteri Pertahanan atau Permenhan dan Peraturan Panglima atau Perpang sedang dalam tahap penyusunan. Regulasi teknis tersebut dibutuhkan sebagai landasan agar seluruh pegawai Kemenhan dan prajurit TNI dapat segera menerima penyesuaian tukin ini. Penyesuaian signifikan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor pertahanan nasional dan kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan kinerja tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kinerja prajurit TNI maupun aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Riko menjelaskan, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan personel, sekaligus memperkuat profesionalisme institusi pertahanan. Dengan peningkatan tunjangan kinerja, diharapkan motivasi kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dapat terus meningkat. Nanti kasihkan saya nggak tahu nanti gunanya kayak apa, guna kayak sini. Oh sini rantainya sini bapaknya. Nah sini, sip. Nah gini aja. Ada sedikit Pak Bupati dan ini untuk sarana pengembangan kemampuannya. Alhamdulillah semoga bisa diterima. Juga ada seorang siswa kelas 6 sekolah dasar atau SD di Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan surat penghargaan dari NASA. Hal itu didapat setelah berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada domain publik milik lembaga antariksa tersebut. Lihatin, apa itu? Ya, wes luar biasa. Inilah Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3, Geneng Sari, Kemusu, Boyolali, saat bertemu dengan Direktur Operasional Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di rumah dinas Bupati Boyolali, Agus Irawan. Nah, mantap. Siap, Bapak. Ketua Mas Andi, sehat-sehat selalu. Ibrahim mengaku sangat senang atas apresiasi tersebut. Ia berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan pada domain publik NASA. Setelah belajar cyber security,
secara otodidak sejak awal tahun 2026. Tolong Bapak arahnya penting banget ini. Arahnya itu kalau saya berarti 2. Materi diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari artikel internet hingga memanfaatkan AI sebagai sarana belajar. Nah, Sebelum mendapatkan penghargaan, Ibrahim mengaku sudah 4 kali menemukan kerentanan pada domain publik NASA. Laporan keempat menjadi yang mendapat respons dan apresiasi resmi. Minat Ibrahim berawal dari belajar coding untuk membuat game atas arahan sang ayah. Dari situlah ia tertarik mendalami dunia cybersecurity dan bercita-cita menjadi profesional di bidang tersebut. Saya membaca artikel-artikel di Google, saya membaca ada anak SMP yang mendapatkan sertifikat dari NASA. Saya mendapatkan inspirasi dari sana. Akhirnya saya menemukan bahwa orang tersebut mendapatkan kerentanan bernama broken hijacking. Akhirnya saya mempelajarinya lebih dalam dan menanyakan pada AI. Saya menemukan link Instagram atau Twitter macam-macam yang sudah mati dan bisa saya ambil alih. Balasannya seperti bilang itu masih teriakit, masih lama dikunci, tunggu, terus juga ada accept, disetujui, tidak disetujui juga, atau duplikat. Awalnya saya cuma buka email, tiba-tiba muncul surat dari NASA. Isinya suratnya itu terima kasih telah menemukan salah pada web kami. Untuk cybersecurity sendiri, Ibrahim itu awal mulanya deh karena ada komentar-komentar yang meminta nyoba untuk belajar cybersecurity. Jadi karena komentar-komentar itu akhirnya Ibrahim tertarik melihat ternyata peluangnya kalau yang pernah di-share itu ada yang pernah dapat berapa ribu dolar, ada ratusan dolar juga ada. Itu akhirnya anaknya nyoba-nyoba belajarnya saat ini dia masih mandiri karena saya sebagai orang tua, meskipun saya itu sebenarnya memang bidangnya IT, tapi IT saya itu di teknologi jaringan, lebih ke network sama sistem server. Untuk ke cyber security saya masih awam, tapi meskipun begitu saya sebagai orang tua berusaha mensupport dengan awalnya membelikan mini PC dulu, terus kebutuhannya ternyata lebih besar, akhirnya saya coba carikan laptop untuk menunjang pembelajarannya dia. Kalau dari materi-materi kebanyakan yang cyber security itu Ibrahim nyari sendiri, saya hanya membackup di bagian tentang server ataupun jaringan. Karena ternyata kalau ditelisik lebih jauh itu lingkupnya itu ternyata nyambung antara coding, cyber security, jaringan dan server itu ternyata bisa nyambung. Nah, itu saya harap nanti Ibrahim bisa menjadikan dia lebih kuat lagi fundamentalnya biar nanti bisa tercapai cita-citanya menjadi seorang cyber security profesional. Menurut orang tuanya, Ibrahim belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber. Meski berprofesi sebagai guru TKJ, ia mengaku hanya membantu dasar saja, sementara kemampuan cyber security dikembangkan sendiri oleh anaknya. Selain dari NASA, Ibrahim juga pernah menerima apresiasi dari pemerintah Provinsi Lampung atas laporan kerentanan pada sistem elektronik milik pemerintah daerah.
Dua bocah di bawah umur diamankan Polsek Jombang Kota, Polres Jombang, Jawa Timur, usai melakukan aksi kekerasan kepada pengguna motor lainnya. Dua bocah ini terekam CCTV menendang korban pemotor hingga terjatuh dan alami luka serius. Video kekerasan ini beredar hingga akhirnya petugas berhasil mengamankannya. Kasus kekerasan pelaku ini sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang. Beginilah aksi dua bocah di bawah umur yang terekam kamera CCTV di Jalan Dusun Mojongapit, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang, Sabtu malam. Dua bocah pengendara motor PCX tiba-tiba menendang pemotor yang sedang berboncengan hingga menabrak tembok dan terlempar. Dua korban ini diketahui bernama Moh Devra Lexi Setiawan, 19 tahun, asal Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dan M. Wahyu Saputra, 18 tahun, asal Sekaran, Lamongan. Keduanya langsung terkapar dan ditolong warga. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan. Pelaku yang diketahui masih di bawah umur ini diamankan di rumahnya usai terlacak dari handphonenya yang terjatuh di lokasi kejadian dan ditemukan warga. AKP Edi Widiono, Kapolsek Jombang Kota mengatakan, kronologi kejadian bermula saat pelaku hendak mencari makan usai memancing. Saat di jalan mendadak berpapasan dengan motor korban, diduga salah paham akhirnya terjadi aksi kekerasan tersebut. Untuk kronologis kejadiannya itu berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, waktu itu sekira pukul 23.30. Korban berdua dengan saudara W setelah selesai mancing korban ini mau mencari makan di kafe Nara. Namun pada saat sampai di kafenya tutup, akhirnya memutuskan untuk nyari makan di angkringan, tidak jauh dari situ. Pada saat mau ke angkringan ini, korban berpapasan dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian korban pelaku meneriaki korban, kemudian korban lari, pelaku ngejar ke arah timur sampai ke arah Mojongapit masuk ke gang, dan yang ngejar ini ada beberapa kendaraan, namun yang sempat ngejar dekat sama korban itu satu kendaraan, dua orang pakai motor PCX warna putih. Kemudian saat di Mojongapit korban ditendang terjatuh, termasuk pelaku juga sempat jatuh, namun sempat berdiri lagi, kemudian balik arah. Nah, salah satu dari pelaku, HP-nya ada yang terjatuh, tertinggal di TKP. Kemudian ada laporan itu, tim kami dari Reskrim Polsek Jombang, kemudian berkolaborasi dengan Resmob Polres Jombang, melaksanakan olah TKP, dan dalam kurun waktu tidak sampai 1x24 jam, itu kalau nggak salah hari Minggunya itu jam 12-an pelaku sudah mulai terungkap, ini lokasinya, dan kemudian Reskrim Polsek gabungan dengan Resmob Polres melaksanakan penangkapan pelaku di rumahnya. Pelaku ini profilnya seperti apa? Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Mereka ini terafiliasi dengan geng motor atau seperti apa? Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan, karena ini masih anak-anak. Saat dibawa ke Polsek, karena Polsek tidak ada tim dari PPA, akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga, karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal juga. Untuk korbannya ada berapa orang, Pak? Korbannya ada 2 orang, saudara W sama pelapor itu. Yang satu sempat tidak sadarkan diri, namun saat ini sudah
membaik. Karena dua pelaku masih di bawah umur, akhirnya kasus ini dilimpahkan ke unit PPA Polres Jombang. Kedua pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 5 SD dan 8 SMP saat dalam pemeriksaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.